Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi menyoroti masalah Francisco Bagnaia yang berkutat pada kepercayaan diri hingga terus menjadi bayangan Marc Marquez. Raihan podium Bagnaia di GP Qatar menjadi angin segar bagi sang juara dunia 3 kali. Penampilannya cukup untuk bersaing di depan dan terus memangkas ketertinggalan dari Marquez di klasemen tentu membuat sumringah. Namun masih ada evaluasi yang diberikan Tardozzi terkait performa Bagnaia. Memang Bagnaia sukses meramaikan podium tapi aksinya masih kalah cepat dari Marquez yang menunggangi motor Ducati Desmosedici yang sama. Berdasarkan pengamatan Tardozzi masih ada masalah non-teknis yang mengganjal, bisa dibilang menurut Tardozzi bahwa Francisco Bagnaia agak rewel kalau sudah menyangkut masalah setting pada motor yang bakal ditungganginya. Dalam beberapa seri awal musim ini Bagnaia tampak kurang nyaman di setiap sesi yang dia jalani di atas motor. Kecepatan gilanya di musim lalu seolah menguap dan terbanting abis bila disandingkan dengan Marquez yang tampil ngacir. Menurut Tardozzi Bagnaia harus bisa mengubah pendekatannya selagi memiliki musuh hebat di samping garasi timnya. Tak ada masalah dengan motor yang mana terlihat dari keberhasilan Alex Marquez hingga Morbidelli yang juga sudah naik podium. Tardozzi juga telah berulang kali bicara tentang aspek kepercayaan diri Francisco Bagnaia. Namun Davide Tardozzi tetap bersyukur dengan jerih payah yang telah diusahakan pembalap asal Turin Italia tersebut di sirkuit Lusail pekan lalu. Dia bukan tipe pembalap yang mau mengendarai motor yang tidak cocok dengan gaya berkendaranya dan itu yang menjadi pemicu masalah bagi timnya. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara dunia, dia harus bisa mengatasi masalahnya. Satu hal yang harus dia camkan adalah jangan terpaku memikirkan tentang masalahnya tetapi pikirkanlah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Motornya itu sudah memiliki keunggulan yang sangat bagus, maka manfaatkanlah itu karena dia kurang percaya diri dengan motornya dan itu masalah utamanya. Kami sangat senang dengan hasil podium kedua yang jadi milik Pecco yang akhirnya dia bisa menemukan kecepatannya lagi, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dikutip dari Pedok GP. Pembalap tim KTM Tech3, Enea Bastianini bosan karena terus-terusan menjalani balapan biasa saja karena kerap berada di barisan tengah. Untuk itu ia bertekad bangkit di MotoGP Spanyol 2025 demi bisa merasakan keseruan bertarung memperebutkan posisi podium lagi. Pasang surut tengah dirasakan Enea Bastianini bersama tim barunya KTM Tech3. Namun perlahan ia mulai mengenal motor RC16 milik KTM sehingga ia makin optimis bisa bersaing memperebutkan podium. Di MotoGP Thailand 2025 Bastianini menempati posisi ke-9 lalu edisi Argentina berada di peringkat ke-17 dan di seri Austin bercokol di posisi ke-7. Sementara itu dia menempati posisi ke-11 di MotoGP Qatar 2025. Terkait balapan terbaru Bastianini mengatakan sudah melupakan catatan di MotoGP Qatar 2025 karena akan menyambut antusias MotoGP Spanyol 2025 pada pekan depan. Dia menilai performanya saat ini terus mengalami kemajuan. Seri kelima MotoGP 2025 akan digelar di sirkuit Jerez pada 25 sampai tanggal 27 April dan Bastianini mengatakan akan berbenah diri untuk menatap MotoGP Spanyol 2025. Pasalnya ia ingin mendapatkan hasil lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Saya akan bilang bagus karena kami telah berkembang sedikit demi sedikit dan saya telah melaju dengan cukup cepat meski saya sendiri tidak tahu apakah kami juga akan merasakan getaran di Jerez.
Namun jika tidak maka ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk melakukannya dengan benar. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam waktu dekat terutama pada sesi kualifikasi sangat menghambat saya. Jadi saya masih harus memperbaikinya untuk menghindari balapan yang biasa-biasa saja tetapi aspek lain yang masih kurang adalah penyempurnaan, kata Enea Bastianini, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap tim pabrikan HRC Honda Castrol, Luca Marini menyusun siasat agar bisa memetik hasil yang baik pada seri balap MotoGP Spanyol 2025. Nuansa positif tengah dirasakan oleh Marini usai jalani balapan terakhir di Qatar akhir pekan kemarin. Adik tiri Valentino Rossi itu menuntaskan balapan di sirkuit Lusail dengan menduduki finish di urutan ke-10. Hasil itu membuat Marini menjadi penunggang Honda terbaik kedua usai Johan Zarco meraih finish di tempat keempat. Zarco finish di tempat itu usai penalti 16 detik yang harus diterima oleh Maverick Viñales. Untuk sesi sprint Luca Marini gagal menorehkan tambahan poin setelah menyelesaikannya di urutan ke-15. Hasil GP Qatar itu turut melanjutkan konsistensinya dalam selalu berada di urutan 10 besar pada sesi balapan utama. Namun segudang pekerjaan rumah masih harus diselesaikan mengingat performa RC213V belum mumpuni. Salah satu kendala yang masih terasa adalah top speed motor di mana Marini kesulitan untuk bersaing di lintasan lurus. Lebih lanjut sebuah gagasan pun sudah disiapkan Marini agar bisa meningkatkannya di seri MotoGP Spanyol. Balapan yang akan digelar di sirkuit Jerez itu akan menjadi pembuktian tersendiri bagi Marini. Luca Marini harus bisa mendapatkan posisi yang ideal untuk melakukan start, karena dia sepenuhnya sadar bahwa kemampuan motor Honda RC213V miliknya masih belum mampu jika harus berjuang dari urutan yang merugikan. Ya tentu saja karena Anda bisa mendapatkan lebih banyak tetapi kemudian semua orang akan menyalip Anda di lintasan lurus. Di MotoGP modern semakin sedikit titik untuk menyalip dan jika Anda bisa mengandalkan mesin dan aerodinamika yang baik lintasan lurus jadi tempat yang mudah untuk menyalip. Kami akan pergi ke Jerez dengan ide untuk mencoba menggabungkan semuanya agar efektif di babak kualifikasi namun ekspektasi kami sebelum menjalani seri ini tidak terlalu tinggi kami tahu ini akan menjadi trek di mana kami akan sangat kesulitan. Hal itu seperti yang terjadi kemarin pada sesi sprint meski kali ini adalah balapan yang positif saya bisa bertarung melawan rider dari pabrikan lain seperti Bezzecchi Ogura Quartararo dan Binder dan saya senang, tetapi akan lebih baik untuk bisa start dari posisi jauh di depan untuk memanfaatkan potensi motor saat memasuki tikungan dan melakukan pengereman karena saat Anda berada di grup fase balapan seperti ini menjadi lebih rumit, kata Luca Marini. Sebagaimana dilansir dari Crash.